Baiklah, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini pada pertemuan ke-6 ini yaitu cara mengeprint ataupun mencetak gambar kerja. Setelah kita menggambar, kita harus tahu cara mengeprint. Cara mengeprint ini ada dua macam. Yang pertama dengan menekan Ctrl P di keyboard. Nah, setelah kita tekan Ctrl C di keyboard, maka akan muncul halaman seperti ini. Ini merupakan lembaran kerja untuk mengeprint. Yang kedua yaitu dengan menekan di menu browser. Nah, setelah kita tekan menu browser, kemudian kita pilih di plot. Ini merupakan cara kedua daripada mengeprint. Adapun setelah muncul halaman seperti ini, di sini ada tertera banyak sekali juga yang harus kita atur. Yang pertama yaitu name. Name ini merupakan daripada proses awal untuk mengatur halaman kerja. Kita bisa pilih none, pilih preferred. Saya pilih preferred ini karena lebih nyaman. Nah, selanjutnya printer atau plotter. Karena laptop saya ini tidak terhubung ke printer, adapun saya tidak memakai printer, maka saya pilih yang PDF, DWG atau PDF. Kalau saudara ingin mengeprint, maka saudara itu dapat mengecek apakah ada muncul printer. Misalnya saudara memakai printer Canon, maka dia akan, misalnya saudara memakai printer Canon 2700, maka nanti akan muncul printer Canon 2700. Kalau saya ini tidak terhubung, maka saya memilih yang PDF ini karena saya tidak memakai printer ataupun laptop saya tidak terhubung ke printer. Maka saya pilih DWG atau PDF. Selanjutnya saya memilih daripada ukuran kertas use a custom paper size. Setelah kita memilih daripada printer ini, maka kita pilih paper size. Paper size ini merupakan halaman-halaman ataupun ukuran daripada kertas area kerja yang ingin kita print. Maka saya pilih A4 ukuran 2 Nah, ini saya memilih A4. A4 ini ada dua macam, ada yang ukuran 297, 210, ada yang 210 sama dengan 290. Saya memilih yang ini karena
saya print bentuk landscape. Nah, selanjutnya plot option ni. Plot option ini merupakan aturan-aturan daripada halaman kerja. Misalnya di laptop saudara ini muncul seperti ini, maka harus dihilangkan centang ini. Seperti objek plot selection ini harus dihapuskan karena kalau tidak hapus ini garisnya akan membesar. Selanjutnya plot transparan. Kemudian yang ini tidak perlu karena ini tidak perlu dihapus karena ini yang sangat penting dalam mengeprint. Setelah kita atur halaman seperti ini, selanjutnya kita pilih window. Window ini untuk membuat ukuran halaman kerja yang sesuai dengan yang ingin kita print. Nah, setelah kita ketik di window tadi, kemudian pilih area gambar yang ingin kita print. Nah, setelah kita mencentangkan titik yang ingin kita ataupun gambar yang ingin kita print, bisa preview. Preview ini untuk melihat gambar yang ingin kita print. Karena tadi bentuk portrait kita bentukkan landscape. Nah, ini merupakan bentuk senang kerja. Nah, setelah kita mengatur daripada halaman kerja tadi, kemudian kita bisa OK. Kalau saudara memakai printer, bisa tekan OK, dia akan otomatis langsung mengeprint. Printer itu akan mencetak gambar kerja sesuai yang kita atur pada halaman printer. Nah, karena saya memakai PDF, maka kita atur dulu ataupun kita pilih folder yang ingin kita simpan. Selanjutnya saya ubah adapun membuat gambar AutoCAD itu ke dalam bentuk JPEG. Caranya seperti yang saya ajarkan tadi ataupun saya beritahukan tadi, langkah-langkahnya sama. Cuma kalau print dalam ataupun kita ingin cetak ke dalam JPEG, bisa kita tekan Ctrl P. Selanjutnya kita pilih full plot. Selanjutnya kita pilih yaitu Plubis to Web JPEG. Kemudian pilih ukuran kertas yang custom size. Nah, selanjutnya kita pilih ukuran record size. Kemudian pilih video. Kemudian
Kemudian kita lihat dulu preview. Sepertinya ukurannya terlalu kecil. Kemudian kita tekan OK. Dan cek halaman tadi, halaman adapun folder yang kita simpan tadi. Ini ukurannya terlalu kecil. Tapi sekali lagi, kita dengan Ctrl P. Kita ini panjang ini. Kita tekan, kemudian kita tekan OK. Kemudian kita save. Nah, kalau ukuran ataupun kalau gambar sudah seperti ini sudah dalam bentuk JPEG. Kalau sudah bentuk JPEG ini, itu sudah sesuai ataupun sudah gambarnya sudah oke. Gimana saudara, apa ada yang ingin tanyakan ataupun ada yang kurang paham? Adapun di pertemuan-pertemuan dari sebelumnya boleh juga ditanyakan. Gimana? Apa ada yang ingin ditanyakan? Lalu, Ya, gimana Pak? Ada yang ingin ditanyakan? izin bertanya, Pak, Ya, baik. mengenai ketika kita kan sudah selesai menggambar ya, semisal menggambar suatu denah, Ya, terus
kita itu kan bikin kop gambarnya itu ya kan Pak, yang sampingnya itu kan Ya, kotak kop, itu ya, sesuai ya. sesuai ukuran kertasnya itu. Nah, pasti kan nanti ukuran kopnya dengan gambarnya kan berbeda, Pak. Itu cara skalanya itu gimana, Pak? Supaya gambarnya itu bisa masuk ke kop gambarnya. Terima kasih. Kalau memang ukurannya itu apa itu agar sesuai kop dengan gambar, itu bisa apa tuh bisa dibuat skala. Tapi kan kalau gambar-gambar yang saya ketahui itu, kalau kop itu kalau kecil dia tidak apa-apa. Misalnya seperti ini. Saya berikan contoh ya. Misalnya kita memakai ukuran kertas yaitu A4. A4 itu yaitu ukuran kalau lebarnya 21 cm ataupun tingginya 29 ataupun 30 cm. Tapi kalau di area kerja itu ditambah nol lagi karena kan kalau 21 cm maka gambarnya itu ataupun dalam di area kerja itu gambar kerja misalnya kertas A4. A4 kalau ukuran sebenarnya itu 21 cm. Ini merupakan lebarnya. Selanjutnya yaitu tinggi. Tingginya 29. 29,7. Nah, ini merupakan kop surat daripada ukuran sebenarnya. Tapi kalau dia di gambar AutoCAD itu yang saya ketahui ataupun yang pernah saya buat gambar itu ukuran itu ditambah nol lagi. Misalnya tadi yang berapa lo ukurannya?
Nah, yang tadi itu 21 cm. Selanjutnya tingginya 297. Ini merupakan bentuk daripada portrait. Kalau landscape seperti itu juga, misalnya gambar ataupun kop surat dalam bentuk landscape, tingginya 21, selanjutnya lebar 29, koma ada 7. Nah, ini merupakan bentuk area kerja ataupun kop dalam dalam kertas A4. Ini ukuran sebenarnya, tapi kalau kop surat yang sudah dimodifikasi ataupun dalam kop surat kerja, misalnya tadi apa itu 21 tingginya, maka itu ditambah 0 lagi, misalnya 0. Nah, seperti ini. Ada 297 berarti kalau yang ini ada 0 berarti kalau dikali ditambah 0 itu akan jadi 297. Karena kita ingin membuat gambar kerja itu sesuai dengan skala, maka kita buat yang umumnya itu skala 1/100. Misalnya, misalnya kita ingin membuat suatu kotak ataupun gambar persegi, kita atur dulu daripada unit. Ada di mana unit? Unit, setelah kita atur unit, yang ini desimal, position kita berikan 0. Kemudian ini unit atau skala. Maka kita pilih yaitu dalam sentimeter. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita membuat gambar persegi.
Nah, setelah kita membuat gambar seperti ini, kemudian bisa kita print dengan ketik Ctrl P. Nah, di feed paper ini yaitu kita buat milimeter karena 1 sentimeter itu 10 meter, 10 milimeter. Nah, kemudian kita pilih window. Nah, kita edit crop. Nah, kita print sekali lagi, yaitu kita eh, yang seperti ukuran-ukuran itu kalau ingin sesuai dengan gambar, sesuai dengan skala, maka yang ini juga diatur. Nah, karena kita ini dari gambar tadi dalam 1 meter, maka ini ubah yaitu 1 sentimeter yaitu sama dengan 10 milimeter. Nah, setelah atur halaman seperti ini, maka kita tekan OK. Seperti ini. Kemudian OK.
Nah, seperti itu cara mengeprint daripada agar sesuai skala. Karena laptop ataupun AutoCAD saya ini error, maka saya tidak bisa menguraikan secara detail. Di mana ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri saja pertemuan kali ini. Harap jangan lupa di absen. Harap peserta bukan absen. Ada pada link, saya berikan link. Masih boleh bertanya nggak, Pak? Ya boleh, mau tanyakan apa? Kan itu kan biasanya sebenarnya ini yang pertemuan yang sebelumnya sih, Pak. Kan itu kan kayak Ya. banyak perhitungan-perhitungan kayak lebar pintu itu menyesuaikan atau ikutin gambar aja gitu ya, Pak? Kalau untuk sesuai ataupun gambar itu sesuai dengan apa tuh nanti saya print dengan kertas itu yang ukurannya itu harus disesuaikan. Misalnya kan kalau owner ingin misalnya pintu itu dalam satu meter, misalnya tinggi 1 meter, maka kalau kita gambar di AutoCAD itu harus 1 meter juga. Tapi kalau owner ataupun pemilik proyek ataupun tidak menyarankan apa-apa, maka kita sesuaikan saja. Di misalnya lebar pintu di lapangan 1 meter tingginya, maka di kertas AutoCAD itu 100 cm, kira-kira seperti itu. Tapi kalau ukuran pintu biasanya 2 meter itu tingginya. Ada 1,80 m, ada 2 meter. Nah, gambar itu disesuaikan dengan keinginan owner. Kalau owner yang tidak menyarankan apa-apa dan tidak minta apa-apa, kita sesuaikan saja dengan apa itu dengan standar, bisa juga standar SNI. Yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Harap harap absennya diisi dulu, sudah saya berikan di chat. Yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau peserta ataupun saudara ingin belajar AutoCAD dalam menggambar, saudara itu harus mengetahui daripada gambar arsitektur ataupun gambar-gambar yang mengenai daripada yang menjurus kepada arsitektur. Adapun gambar-gambar itu harus diketahui seperti gambar jendela, gambar pintu, gambar kuda-kuda, gambar
displang dan lain-lain itu harus kuasai, saudara. Kalau tidak menguasai itu, maka sulit dalam menggambar AutoCAD. Walaupun bisa mengoperasi AutoCAD, kalau tidak tahu gambar-gambar arsitektur itu, maka tidak akan bisa digambar. Karena pola-pola itu tidak saudara ketahui. Saya kira cukup sekian dulu pada pertemuan ini. Harap saudara itu lakukan absensi di pesan. Silakan cek di kolom pesan. Sudah saya berikan itu link absensi. Baiklah, saya akhiri saja pertemuan ini. Saya harap saudara-saudara itu belajar kembali di rumah, karena dengan belajar kembali di rumah itu akan mudah dalam memahami apa yang saya jelaskan tadi. Adapun yang saya jelaskan dari pertemuan-pertemuan kemarin. Ya, makasih Pak.